Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir ke channel saya ini ya. Saya akan share cara edit video dengan aplikasi KineMaster. Namun seperti biasa ya teman-teman ya, kalian subscribe dulu ya, kemudian pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Pertama, teman-teman buka aplikasi KineMasternya, kemudian setelah terbuka teman-teman pilih tanda plus yang ada di tengah, kemudian setelah itu teman-teman nanti pilih aspek rasionya. Kalau untuk YouTube di sini adalah 16:9. Setelah itu nanti teman-teman diarahkan ke media browser. Kalau belum diarahkan, itu teman-teman tinggal pilih di bagian sebelah kanan, nanti ada media browser di atas. Kemudian di sini nanti teman-teman tinggal pilih mana saja video yang akan teman-teman edit atau tambahkan di sini. Nah, karena saya pakai AZ Recorder, nah di sini saya buka folder AZ Recorder untuk menambahkan video yang sudah saya record. Nah, di sini contohnya saya sudah menambahkan videonya. Setelah itu, nah ini misalkan mau menambahkan video berikutnya, ini bisa teman-teman tinggal pilih saja sama caranya. Kemudian setelah semua ditambahkan, teman-teman nanti bisa pilih tombol checklist yang ada di pojokan atas. Nah, nanti teman-teman kalau ingin menambahkan latar untuk video, teman-teman juga bisa menambahkannya. Nah, di sini di media browser, nanti teman-teman pilih latar. Nah, ini latar yang sudah default dari aplikasi KineMasternya. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan latar dengan background kreasi teman-teman sendiri, teman-teman bisa bikin kreasi itu, kemudian teman-teman tinggal menambahkan hasil desain dari teman-teman semua ke aplikasi KineMaster ini. Nah, ini contohnya saya pilih latar hasil default dari aplikasi ini. Nah, ini contohnya saya pilih ini ya teman-teman ya. Nah ini latarnya. Kemudian di sini seperti video-video sebelumnya, saya di sini identiknya itu dengan menambahkan teks untuk pembuka video ini gitu teman-teman. Nah di sini, nah teman-teman untuk menambahkan teks, teman-teman nanti pilih di bagian lapisan. Nah di sini, kemudian di sini ada teks, teman-teman tinggal pilih, kemudian tulis teks yang teman-teman ingin tambahkan di pembuka dari video yang teman-teman ingin buat gitu ya. Nah ini di sini saya contohnya membuat teksnya. Kemudian nanti teman-teman tinggal tarik saja untuk membesarkan ukuran dari teks ini. Nah kemudian untuk posisi teksnya juga teman-teman nanti bisa atur, tinggal di tab atau di klik saja di itu. Nah ini untuk fontnya juga sangat banyak, ini teman-teman tinggal pilih sesuai selera. Setelah itu pilih checklist. Nah contohnya ini. Kemudian untuk color dari font ini atau dari teks ini, teman-teman juga bisa pilih di sebelah gambar gunting itu ya. Ini kan contohnya defaultnya itu warna putih gitu, settingan awalnya. Kemudian saya ingin merubah ini, teman-teman tinggal pilih saja warna sesuai selera yang menurut teman-teman itu bagus dan cocok. Nah di sini teman-teman juga bisa menambahkan ikhtisar atau garis tepi gitu teman-teman ya, atau kalau di aplikasi Pixel Lab itu stroke gitu, stroke untuk garis tepi ini, dan warnanya juga teman-teman bisa pilih. Setelah itu teks juga bisa dikasih animasi nih teman-teman. Nah animasinya sangat banyak, ini teman-teman tinggal pilih sesuai selera teman-teman semua. Nah kalau di sini saya pilihnya itu animasi huruf demi huruf, jadi seolah-olah kayak ngetik gitu teman-teman, kayak ngetik dari huruf per huruf gitu. Nah contohnya ini. Nah animasi masuk, kemudian nanti juga ada animasi keluar. Jadi ketika teks ini setelah selesai animasi, saat datang teksnya, kemudian kita
ingin membuat teks ini seolah-olah menghilang gitu ya, nanti juga pilih di animasi keluar, di situ juga banyak pilihannya. Kemudian ini misalkan saya ingin menambahkan teks berikutnya, seperti biasa teman-teman tinggal pilih di lapisan, kemudian pilih teks seperti langkah di awal tadi. Nah, teksnya misalkan di sini saya seperti ini ya. Kemudian setelah selesai nanti tinggal tab atau pencet menu pilih. Nah, misalkan ini, kemudian saya pilih teksnya. Nah, seperti biasa ini juga teman-teman bisa besarin ukuran teksnya, atur letak atau posisinya di mana, kemudian warna fontnya, warna teksnya itu teman-teman juga bisa pilih di sini. Nah, seperti tadi ya langkah-langkahnya. Di sini ada animasi masuk. Saya tetap pilih yang huruf demi huruf gitu. Nah, ini untuk animasi masuknya, kemudian animasi keluarnya teman-teman juga tinggal pilih. Di sini banyak sekali. Nah, ini untuk atur kecepatan itu tadi ada angka 0,5, 1 dan 0, berapa tadi saya lupa itu. Nah, teman-teman tinggal atur saja kecepatan dari teks ini, animasi teks ini gitu teman-teman. Nah, ini kemudian, nah ini kelihatannya kan antar teks itu saling bertumbukan ya teman-teman, atau saling numpuk gitu. Nah, ini teman-teman bisa atur letak posisinya ataupun jarak teks itu muncul teman-teman. Teman-teman nanti bisa seperti tadi, tinggal teman-teman atur di bagian teks ini ada warna kuning di bawah di timeline-nya. Teman-teman tinggal tekan kemudian geser gitu. Nah, pergeseran ini nanti akan menentukan waktu pergantian antara teks pertama dengan teks selanjutnya. Nah, teman-teman bisa atur. Nih contohnya seperti ini, kemudian kita play. Nah, seperti ini kan teman-teman jadinya. Nah, ini teks assalamualaikum tadi sudah menghilang, kemudian muncul teks berikutnya. Nah, ini teman-teman aturnya itu di bagian timeline-nya ini. Kemudian di timeline ini juga teman-teman bisa atur ketika teman-teman itu muncul animasi ini, kira-kira jeda dengan teks pertama dan kedua itu terlalu lama, teman-teman bisa potong atau tinggal drag atau gak tinggal ditarik aja. Ini contohnya dipotong, tinggal pilih logo gunting, kemudian yang akan dipotong itu sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah gitu, kalau sebelah kanan berarti pangkas ke kanan playhead. Nah, contohnya seperti ini. nah itu kan sudah teratur ya teman-teman ya teksnya. Kemudian ingin menambahkan teks lagi, langkahnya sama, tinggal pilih hamparan kemudian pilih teks lagi. Nah, ini contohnya saya ingin menambahkan teks berikutnya di sini. Nah, ini teksnya suka-suka saja teman-teman. Contohnya ini, kemudian setelah selesai sama tinggal pencet tombol pilih seperti itu. Nah, ini teksnya sambil berpikir juga nih teman-teman. Saya sambil berpikir kira-kira teksnya seperti apa ya lebih bagusnya gitu. Nah, contohnya ini ya. Terus kita pencet tombol pilih, kemudian seperti biasa atur size atau ukuran dari teks ini, tinggal ditarik, kemudian atur color dari teks ini, pilih yang sebelah kanan gambar gunting, kemudian pilih warna. Nah, kemudian ini kan warnanya kira-kira masih pudar. Nah, supaya lebih jelas kita tambahkan ikhtisar atau garis tepi. Nah, ini di sini, kemudian animasinya sama huruf demi huruf. Kemudian animasi keluarnya. Nah,
animasi keluarnya. Nanti teman-teman pilih sesuai selera. Kalau saya di sini geser ke kiri, nah seperti menghilang ke arah kiri seperti itu. Nah ini juga sama, di bagian timelinenya di bagian bawah itu kira-kira jeda dari teks kedua dan ketiga ini seperti apa gitu. Kalau sekiranya itu jedanya terlalu lama, teman-teman bisa mengatur ini. Nah ini seperti itu, teman-teman tinggal dipangkas saja supaya teksnya itu jarak antar teks pertama, kedua, dan ketiga itu teratur dan tidak terlalu lama seperti itu. Nah ini contoh teksnya. Nah ini contoh teks berikutnya seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kenapa di bagian timelinenya kita atur jaraknya, karena memang saya bikin videonya itu, saya pertama bikin video tutorialnya dulu, kemudian untuk suara atau soundnya itu saya menyusul teman-teman di edit. Makanya ini butuh kerja keras untuk editornya, karena harus pas gitu teman-teman ya, antara running teksnya, antara teks berjalan itu dengan suara sound untuk background untuk video ini itu. Jadi benar-benar harus pas teman-teman supaya videonya juga hasilnya bagus gitu. Nah seperti ini langkahnya sama seperti tadi di awal. Teksnya dikasih animasi masuk dan animasi keluar. Nah seperti ini. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, teks antar satu dan yang lainnya itu tidak saling bertabrakan gitu teman-teman, tidak saling tumpang tindih. Jadi kelihatan itu ya berjalan sesuai dengan irama dari background ini gitu. Nah ini untuk latar itu nanti menentukan seberapa panjang durasi dari background ini teman-teman, karena nanti ada video yang memang saya sudah menambahkan sound gitu. Salah satunya misalkan saya menambahkan video untuk subscribe gitu, untuk subscribe dan lonceng ini saya sudah bikin di awal. Nah nanti di video selanjutnya mungkin saya akan ada tutorial khusus mengenai cara membuat video mengenai pembuatan ini ya teman-teman ya, animasi subscribe dan lonceng. Nah ini juga saya sudah menambahkan atau sudah membuat intro. Ini intro itu istilahnya sebagai jeda sebelum video tutorial itu dimulai. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Nah ini ada video mengenai Assalamualaikum. Animasi subscribe kemudian pencet lonceng. Nah ini coba kita play dari awal. Nah ini untuk sound juga nanti teman-teman bisa menambahkannya di sini di gambar seperti mic ya teman-teman ya. Nanti tinggal pilih mulai, itu nanti teman-teman sudah mulai bisa merekam background untuk video yang akan diedit. Nah contohnya seperti ini. Nah kalau rekamannya itu batas rekaman itu saya juga sebenarnya belum terlalu paham, ini minimal batas perekaman itu berapa detik atau berapa menit sampai bisa merekam, karena kalau rekamannya terlalu pendek aplikasi ini tidak bisa merecord hasil rekaman kita, hasil background yang sudah kita rekam. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman tinggal menambahkan backgroundnya itu di gambar mic tadi. Mungkin nanti saya juga ada video khusus mengenai cara bagaimana menambahkan background pada video yang nanti akan kita edit di channel seperti saya. teman-teman.
Di Nah video mungkin ini seperti saya itu akan aja share teman-teman ya. cara upload thumbnail Kurang ke lebihnya YouTube. ini tutorialnya sangat mendasar sekali. Mungkin untuk teman-teman ini bisa menjadi apa ya istilahnya, bisa menjadi langkah awal bagaimana cara mengedit video dengan aplikasi KineMaster. Seperti itu teman-teman. Kalau kita mengulik lebih dalam lagi, mungkin kalau kita terbiasa edit video, mungkin nanti Assalamualaikum, akan teman-teman bertemu lagi di channel saya. apa namanya Di dari video segi ini saya desain, akan dari share segi cara upload thumbnail ke edit YouTube. video itu Jadi akan lebih langsung mahir saja ya. lagi gitu teman-teman ya. Ini saya juga belum terlalu mahir teman-teman, hanya karena saya itu ingin share atau membagikan apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya bisa itu, meskipun itu hal kecil, tapi semoga ini berguna untuk teman-teman semua yang ingin mengedit video, baik itu nanti ingin yang menjadi YouTuber ataupun untuk konsumsi pribadi. Ini teman-teman saya rekomendasikan aplikasi KineMaster ini karena lebih lengkap fiturnya. Seperti itu teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat.